Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Harga sembako naik jelang Natal dan Tahun Baru, para ibu rumah tangga menyerbu operasi pasar murah yang digelar di Kecamatan Singkil Utara. Petugas mulai memperbaiki sejumlah jalan yang berlubang akibat tergerus banjir. Seorang tersangka kasus narkotika yang kabur di Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak akhir November 2024 lalu akhirnya ditangkap. Sejumlah warga Kabupaten Biren berunjuk rasa untuk memprotes praktik money politik atau politik uang pada Pilkada 2024. Massa mendesak aparat penegak hukum memproses laporan politik yang terjadi saat pemilihan bupati pada Pilkada 2024. Massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Biren, Gambi berunjuk rasa di 4 lokasi. Mereka mendatangi Polres Biren, kantor Panwasli, KIP, dan kantor Kejaksaan Negeri Biren. Mereka menuntut pelaku utama money politik Pilkada Biren diproses secara hukum. Dalam orasinya, massa mempertanyakan kasus politik uang Pilkada Biren yang hanya menetapkan 1 tersangka, sementara aktor utama ditengarai tak tersentuh hukum. Hari ini kita telah menyerahkan polisi di 4 titik. Dimulai dari pertama paginya di depan Kapolres, sama Waka, juga lanjutkan kepada KIP, Bawasli, dan terakhirnya di Kejari. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan mereka menerima dan juga akan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Yang kita harapkan adalah ada penindaklanjutan terhadap pelaku aktor utama. Jangan cuma mengorbankan rakyat kecil yang disuruh mengaku bahwa itu uang pribadi, padahal dia dikorbankan. Tetapi yang kami harapkan adalah agar pelaku utama dari tingkat kabupaten agar betul-betul diusut tuntas. Massa lalu menyerahkan petisi yang meminta atensi Bawaslu dan Kapolri untuk mengusut dugaan kecurangan Pilkada Biren. Mereka menilai tim penegakan hukum terpadu Gakumdu tidak mengembangkan laporan dugaan politik uang. Seharusnya paslon Bupati Biren bisa didiskualifikasi. Aksi damai ini dikawal ketat sejumlah anggota Polres Biren yang tak lama kemudian membubarkan diri. Maimunzir melaporkan dari Biren. Seorang narapidana napi kasus narkotika yang kabur dari tahanan Pengadilan Negeri PN Banda Aceh berhasil ditangkap. Herman ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh di sebuah tempat persembunyian Gampung Birembayan, Puntung Langsa. Pelaku kasus kepemilikan 15,5 gram sabu-sabu baru divonis Majelis Hakim PN Banda Aceh. Tersangka kabur setelah membobol sel tahanan Pengadilan Negeri Banda Aceh saat akan dieksekusi pada 26 November 2024 lalu. Tersangka Herman bin M. Madia dibawa pulang ke Banda Aceh langsung diserahkan ke Rutan Kelas 2B Banda Aceh. Pria berusia 31 tahun ini akan kembali menjalani sidang berlapis terkait kepemilikan sabu-sabu dan kabur dari tahanan. Jadi ditemukan dan ditangkapnya tahanan atas nama Herman bin M. Madia yang melarikan diri dari sel Pengadilan Negeri Banda Aceh. Akhirnya dengan segala upaya pada hari ini dapat kita serahkan kembali ke pihak Rutan Kelas 2B Banda Aceh. Setelah larinya tahanan itu,
saya meminta bantuan dan berkoordinasi dengan pihak Polresta Banda Aceh dan pihak Polres Kota Langsa, kemudian dengan pihak Polda Aceh, dan di tanggal 10 Desember 2024 kemarin tim Satbrimob Polda Aceh bergerak ke Kota Langsa karena dari data dan informasi dideteksi bahwa buronan berada di Kota Langsa. Tersangka ditangkap kembali di tempat kakak kandungnya setelah berkoordinasi Polda Aceh. Setelah dititip di Kompi 2B Pelopor Kota Langsa, tersangka dijemput tim Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Tersangka akan menjalani 7 tahun penjara sesuai vonis hakim dan terancam hukuman tambahan karena melarikan diri. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Gelar warisan hutan tropis Sumatera, situs warisan alam dunia dan cagar biosfer, Taman Nasional ini lebih dari 84 spesies. Kerusakan lingkungan yang masif di Provinsi Aceh mendorong sejumlah pihak gerah. Pegiat lingkungan dan jurnalis pun terpanggil mendokumentasikan kerusakan lingkungan di Serambi Makkah untuk pembelajaran. Dokumentasi kerusakan lingkungan ditempuh melalui sebuah film yang diproduksi Forum Jurnalis Lingkungan FJL Aceh. Film dokumenter tersebut kemudian diputar dalam sebuah acara bertajuk Nonton Bareng bersama Aliansi Jurnalis Independen Aji Lok Sumawe. Nonton bareng film dokumenter juga diwarnai diskusi yang digelar di Sekretariat Aji Kota Lok Sumawe. Film berjudul Lemah Kuasa di Tanah Negara disambut antusias kalangan jurnalis dan pegiat lingkungan. Film berdurasi 22 menit ini menggambarkan kerusakan hutan adat, hutan lindung di kawasan Taman Nasional Gunung Luser, TNGL. Kawan-kawan juga bisa menilai bahwasanya kita ini harus menyelamatkan lingkungan bersama, gitu. Bukan hanya beberapa pihak, tapi kita semuanya harus menyelamatkan lingkungan. Gitu. Jadi di film juga menjelaskan bahwa efek dari hutan yang tebang itu akan terjadi banjir dan segala macam. Itu membuat Aji Lok Sumawe dan Aceh Utara sendiri selalu kebanjiran akibat hutan-hutan yang ada di atas yang sudah ditebang. Memang yang terutama film ini sangat berdampak ya, sangat berefek bagi masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Dikarenakan itu pada tahun 2022 lalu di Aceh Samiang sendiri sempat terjadi banjir parah gitu, selama hampir 2 minggu, sehingga dampak banjir ini juga menyebabkan jalan lintas nasional Banda Aceh Medan terputus selama beberapa hari. Itu sangat berdampak besar ya. Sesuatu hal yang sangat positif dan sangat diapresiasi, apalagi film ini meningkatkan partisipasi masyarakat bagaimana bisa menilai lingkungan secara komprehensif. Dan dengan adanya FJL, jurnalisme itu tidak hanya berkutat pada bentuk picture, tapi lebih kepada bentuk visual. Bagaimana membangun kesadaran dari visual itu juga salah satu hal yang sangat positif. Jadi film ini memberi dampak yang besar. Semoga juga pemerintah bisa melakukan konservasi yang luar biasa terhadap TNGL yang menjadi fokus perhatian, yaitu loser yang ada di Aceh. Pemutaran film tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga hutan, sementara pemangku kepentingan menindak perusak hutan. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Diri mutlak dinyatakan oleh lebih dari 3 orang, ini TNGL. Saya lihat iya TNGL. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.